Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas soal-soal UTBK yang hot tentang pengamalan Pancasila. Video ini sudah part 2 teman-teman. Jika teman-teman belum menonton video part 1, teman-teman bisa melihatnya di link deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami mempunyai bimbel privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga membuka kelas privat untuk CPNS 2023. Untuk jadwal belajarnya kalian bisa request. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita bahas dulu untuk PR di video part 1 kemarin ya. Kemarin ada PR di nomor 6. Salah satu proklamator kita, Bung Hatta, dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Sampai pada akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah dapat memiliki sepatu Bali yang diidam-idamkannya. Padahal, sepatu Bali adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Sikap sederhana yang ditunjukkan Bung Hatta sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima teman-teman? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah sila kelima. Sikap sederhana yang ditunjukkan Bung Hatta adalah pencerminan dari Pancasila, terutama sila kelima. Dimana untuk sila kelima itu intisarinya adalah yang pertama. Pada prinsipnya, negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Yang kedua, pada prinsipnya dalam negara Indonesia, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, pada prinsipnya negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Nah, sikap sederhana yang ditunjukkan Muhammad Hatta sesuai dengan pengamalan sila kelima, karena sebagai salah satu proklamator yang pernah mencicipi posisi penting dalam Republik Indonesia, Hatta menjunjung tinggi gaya hidup sederhana yang dapat menjauhkan diri dari sikap atau keinginan memperkaya diri sendiri atau korupsi. Perbuatan ini adalah cerminan bagaimana Hatta tidak mementingkan kesejahteraan sendiri, melainkan lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada gaya hidup yang sederhana, masuknya ke pengamalan sila yang kelima. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi sekarang ke nomor 7. Pada masa kejayaan Sriwijaya, kerajaan ini berhasil menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti kerajaan Campa. Hal ini berarti kerajaan Sriwijaya telah mengenal dan melestarikan nilai internasionalisme. Menurut Soekarno, internasionalisme adalah nilai yang melandasi salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila ke apakah A. sila pertama, B. sila kedua, C. sila ketiga, D. sila keempat, E. sila kelima. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah sila kedua. Di sini ada internasionalisme, maksudnya ada hubungan dengan kerajaan lain, dengan kerajaan atau negara lain ya. Itu adalah internasionalisme. Jadi kita ada hubungan dengan
selain negara kita. Itu masuknya ke sila kedua. Ya, secara lengkapnya, internasionalisme adalah salah satu asas dalam pidato Soekarno yang merupakan cikal bakal sila kedua. Adapun inti dari sila kedua antara lain, yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa atau nation state yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya, pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Nah, di sini tadi hubungannya dengan negara lain atau kerajaan lain. So, di sini Indonesia mengembangkan persaudaraan dunia. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya sila yang kedua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke nomor 8. Pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya. AZ, pimpinan Jamaah Ansarul Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila sila ke. Apakah yang A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan E sila kelima? Sila yang mana teman-teman? Ya, benar, sila kedua. Kita lihat di sini untuk kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto. Nah, di sini kasus yang sedang ditangani adalah kasus pembunuhan ya. Berarti ini berkaitan dengan tindakan semena-mena. Maka hubungannya dengan sila kedua. Secara lengkapnya seperti ini teman-teman. Sila kedua butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi itu tadi, karena itu adalah pembunuhan, maka pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Atau bisa dikatakan sikap tersebut adalah sikap semena-mena terhadap orang lain. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau disingkat dengan Formapi, Lucius Karus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bias, menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan, seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi, sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya, sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan sila keberapa teman-teman? Apakah A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima? Ya, jawabannya adalah sila keempat. Karena yang disebut di sini adalah tentang demokrasi. Demokrasi ini merupakan intisari dari sila keempat. Secara lengkapnya seperti ini. Untuk poin-poinnya sila keempat ya, nanti bisa kalian baca sendiri.
dari nomor 1 sampai nomor 9. Intinya, di sila keempat ini menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta musyawarah untuk mufakat. Lanjut kita ke nomor 10. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu luang. Suatu hari, Andi menemukan berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikan di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan oleh Andi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila apakah A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Yang mana teman-teman? Oke, kita lihat dulu kata kuncinya ya teman-teman. Di sini tentang berita hoax. Nah, apa akibatnya dari berita hoax? Yaitu dapat menyulut perpecahan dan terancam UU ITE. Nah, di sini menyulut perpisahan. Maka karena ada perpisahan, hal tersebut bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini ini untuk pembahasan lengkapnya. Sila ketiga butir pertama, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, sekian dulu untuk part 2 dari soal TWK HOTS ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi di nomor 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.